Apa yang saudara terdakwa sampaikan kepada terdakwa 2? Saya menyampaikan bahwa saya merasa kesal melihat dalam video tersebut Andre Yunus bersifat arogansi. Saudara terdakwa baik 1, 2, 3, 4 berada di ruang sidang ini, tentunya terdakwa tahu apa yang menjadi pokok persoalan kenapa saudara terdakwa berada di pengadilan militer ini. Apakah saudara kenal dengan saudara AY? Kalau kenal langsung kami tidak izin. Kenal langsung tidak. Siap. Jadi dari Saya mana hanya saudara melalui media sosial. mengetahui? Dari medsos ya. Siap. Apakah selain saudara Andre Yunus ada juga yang menjadi favorit terdakwa 1 yang selalu dilihat? Siap, tidak ada izin. Hanya saudara Andre Siap. Yunus. Kenapa saudara fokus mengikuti saudara Andre Yunus di medsos? Siap. Karena overacting. Bisa saudara jelaskan yang dimaksud overacting itu seperti apa? Siap. Waktu di video yang viral di Hotel Fairmont, pada saat di situ ada rapat tertutup pejabat-pejabat TNI dan DPR yang membahas revisi undang-undang. Disitulah arogan Andre Yunus dan overacting dan menginterupsi masuk ke ruang rapat padahal itu rapat tertutup. Demikian gitu. Apakah terdakwa saat itu berada di Hotel Fairmont? Siap, tidak, saya melihat di video itu. Setelah saudara punya perasaan atau punya emosi yang terpendam kepada saudara Andre Yunus, selanjutnya apa yang saudara lakukan rentang waktu selama saudara dinas di BAIS ini? Siap, saya hanya melihat video tersebut, rasa emosi saya itu muncul. Kemudian saya menyampaikan ke terdakwa 2. Oke. Siap. Jadi kapan saudara terdakwa 1 ini memunculkan rasa tidak suka, memunculkan emosi kepada saudara Andre Yunus kepada terdakwa 2 itu kapan pertama kali? Pas hari Senin tanggal 9 Maret, waktu itu kami berdua habis selesai sholat duhur bersama di Masjid Al-Ikhlas. Berarti siang hari ya? Siap. Apa yang saudara terdakwa sampaikan kepada terdakwa 2? Saya menyampaikan bahwa saya merasa kesal melihat dalam video tersebut Andre Yunus bersifat arogansi, overacting, yang waktu itu di Hotel Fairmont dan tidak punya rasa sopan santun. Saya anggap itu menginjak-injak harga diri TNI. Oke. Pada saat terdakwa menyampaikan kepada terdakwa 2, bagaimana tanggapan terdakwa 2 saat itu yang tanggal 9? Siap, waktu itu terdakwa 2 menyampaikan nanti kita bicarakan lagi di mes, itu aja. Oh, hanya nanti aja. Siap. Kemudian kami kembali ke ruang kerja masing-masing. Oke. Selanjutnya, setelah disampaikan kepada terdakwa 2, terus terdakwa 2 menyampaikan nanti saja dilanjutkan ke mes. Apakah ada lanjutan saudara terdakwa 1 dan terdakwa 2 itu membicarakan tentang sosok saudara Andre Yunus? Siap. Pada hari Selasa tidak ada, Jin. Hari Rabunya baru saya Hari bahas Rabu kembali. berarti tanggal 11. tanggal 11. Tanggal 11 bulan apa ini? 11 Maret 2026. 2026. Siap. Di mana saudara terdakwa menyampaikannya kepada terdakwa 2? Waktu itu di mes di dalam kamar. Di mes. Siap. Jam berapa? Sekitar jam 19.45. 19.45. Siap, izin. Selain dengan terdakwa 2, apakah pada tanggal 11 itu ada orang lain? Siap. Waktu itu sekitar pukul 20.00 datanglah terdakwa 3 dan 4 bertamu ke mes kami, izin. Kemudian kami karena ada tamu kami buatkan kopi untuk ngobrol bareng. Kemudian pada saat terdakwa 3 dan 4 datang ke mes pada tanggal 11 Maret itu, apakah terdakwa 1 juga menyampaikan rasa kebencian kepada saudara Andreas kepada terdakwa 3 dan 4? Siap.
kami sampaikan izin. Seperti apa penyampaiannya? Kami sampaikan bahwa sambil saya menunjukkan video di Hotel Fairmont tersebut terhadap para terdakwa, kemudian kami menyampaikan bahwa saya ingin memukuli AY. Setelah itu ditanggapilah sama 3 terdakwa tersebut. Tanggapan dari terdakwa 3 seperti apa begitu terdakwa menyatakan saya ingin pukuli saudara Andre Yunus? Siap, setelah terdakwa melihat video langsung tersebut merasa emosi. Kemudian terdakwa 2 menyampaikan jangan dipukulin, kita siram saja, itu aja. Jadi setelah disampaikan kepada ketiga rekan Siap. atau atasan dari terdakwa, Siap. dengan menunjukkan video saudara AY yang pada saat ada kegiatan di Hotel Fairmont, ketiganya ikut emosi. Siap. Kemudian terdakwa menyampaikan akan memukuli. Siap. Tetapi terdakwa 2 menyarankan jangan dipukuli. Siap. Tetapi diapakan? Disiram dengan cairan pembersih karat. Disiram dengan cairan pembersih karat. Siap. Pertanyaan saya terdakwa, apakah terdakwa mengetahui akibat apabila seseorang disiram dengan cairan pembersih karat? Siap, tidak mengetahui izin. Tidak mengetahui. Siap. Kenapa tidak bertanya kepada terdakwa 2, misalkan dan atau apa manggilnya terdakwa 2 waktu itu? Abang izin. Bang, efeknya apa bang kalau disiram dengan cairan ini bang? Misalkan. Ada nggak pertanyaan seperti Siap, itu? tidak ada izin. Tidak ada? Siap, tidak ada. Hanya mengiyakan? Siap, hanya mengiyakan. Kemudian, ini kan pertemuan di tanggal 11. Siap. Apakah ada pertemuan lagi? Siap, tidak ada. Yang tanggal 12? Sorenya langsung berangkat itu. Sore langsung berangkat? Siap. Pada saat tanggal 11, masih di tanggal 11, apakah dari keempat terdakwa ini ada yang memerintah menyarankan atau mengusulkan teknisnya nanti begini? Siap, tidak ada. Tidak ada. Siap, tidak. Terus bagaimana ceritanya terdakwa 1 bisa berboncengan dengan terdakwa 2? Siap, waktu itu setelah saya sampaikan terkait rencana saya mau memukuli, kemudian terdakwa 2 menyarankan untuk disiram. Ya. Kemudian karena kami terdakwa 1 dan 2 tidak punya kendaraan, sedangkan terdakwa 3 dan 4 mempunyai, kemudian terdakwa 3 meminjamkan kendaraan terhadap terdakwa 2. Disitulah saya berboncengan dengan terdakwa 2 langsung menuju Monas maupun ke Kontras. Kemudian dari arahan dari omongan terdakwa 3 sama dengan terdakwa 4 dari Monas menuju ke YLBHI. Nah, ini kan berarti ada tujuan atau ada sasaran yang akan dicapai. Ini contohnya begini nih. Siap. Terdakwa 1 dan terdakwa 2 setelah dari Monas karena tidak ada menuju ke Kontras. Siap. Nah, ini siapa yang mengatur? Siapa yang menyuruh? Tidak ada yang mengatur, Jin. Cuman naluri aja. Terus terdakwa 3 dan terdakwa 4 ke YLBHI itu inisiatif siapa? Tidak ada inisiatif karena waktu saya mendapatkan informasi di media sosial bahwasanya AY hanya di sekitar Kontras dan YLBHI secara Monas. Itu aja. Karena ada informasi AY itu sering berada di 2 tempat itu, Siap. makanya membagi 2 tempat. Siap. Nah, yang membagi itu siapa? Dari terdakwa 2 tidak membagi, hanya menyampaikan aja. Menyampaikan bagaimana penyampaiannya? Menyampaikan karena saya dengan terdakwa 2 tidak mempunyai kendaraan, akhirnya terdakwa 3 meminjamkan kendaraan. Ya udah, kamu nanti cari di Monas, kalau nggak ada ya udah nanti ke Kontras. Nanti Nah, ke, yang menyampaikan itu siapa? dari terdakwa 3. Terdakwa 3. Artinya ada penyampaian dari terdakwa 3, Siap. Monas nggak ketemu ke Kontras. Siap. Ya. Terus terdakwa 3 mungkin karena di Kontras terdakwa 1 dan 2 itu sudah diplot di sana, makanya YLBHI terdakwa 3 Dari sekitar pukul 16.30-an. Apakah semua bergerak dari Bais atau hanya terdakwa 1 dan 2 saja? Saya bersama terdakwa 2 berangkat duluan.
terdakwa 3 dan 4 terdakwa lainnya sudah memperkirakan tempat di mana saudara Andre Yunus akan disiram. Siap, tidak. Tidak. Siap, tidak. Jadi hanya diikuti saja. Siap, diikuti saja. Kenapa pada saat sampai di TKP yang di Jalan Salemba, Siap. kenapa di situ tempatnya? Apa yang menjadi pertimbangan terdakwa? Siap. Waktu itu saya bersama terdakwa 2 melaju dari belakang, setelah itu melewati kendaraan Andre Yunus, menyalip. Iya, maksudnya Siap. begini, kan jalan dari YLBHI sampai dengan itu kan banyak dan rutenya panjang. Siap. Kenapa yang dipilih di Jalan Salemba? Waktu itu pas mendekati di jalan itu mungkin, karena laju kendaraan itu cepat. Oh gitu. Siap. Terus bagaimana cara saudara terdakwa itu akhirnya berhasil menyiram? Karena saya waktu itu menyalip. Menyalip. Siap, menyalip. Oke, terus? Sambil saya menoleh bahwa itu ternyata AY. Ya, Kemudian terdakwa 2 langsung berputar balik. berputar arah. Siap, berlawanan dengan Ya. laju kendaraan Andre Yunus. Gitu. Sekiranya jarak 1 meteran. 1 meter. Siap, tutup tumbler kami buka. Sebentar. Kapan saudara terdakwa itu memegang tumbler? Karena kan tadi tidak. Siap. Nah, kapan memegang tumblernya? Waktu ada informasi kalau Andre Yunus keluar dari kantor YLBHI. Berarti pada saat di YLBHI, Siap. terdakwa sudah memegang tumbler. Saya langsung otomatis ngambil cairan tersebut yang menyantol di kendaraan. Ya, tutupnya masih ada pada saat di YLBHI. Masih tertutup. Sempat dilihat enggak? Tidak ini. Hanya tumbler itu terus dibawa. Siap. Kapan itu dibuka? Waktu berpapasan dengan Andre Yunus. Waktu balik arah sudah dibuka belum? Belum. Oh belum. Belum. Jadi kapan? Waktu mendekati. Waktu mendekati baru dibuka. Siap. Setelah itu jarak 1 meter. Siap. Kami siramkan mengarah ke badan. Oke. Pada saat terdakwa menyiram, bagaimana kondisi saudara Andre Yunus? Apakah memakai helm? Bagaimana? Apakah kacanya ditutup? Apakah pakai kacamata? Apakah terdakwa tahu? Siap. Setahu kami, Iya. dia berpakai helm, namun kaca masih terbuka. Oh, memakai Siap. helm tapi kacanya dibuka. Siap. Terus menurut terdakwa menyiram itu ke arah mana? Ke arah badan, Jim. Ke arah Badan. badan. Siap. Dari rekoset cairan atau cipratan cairan itu ada panas, ada gatal. Kalau cairan itu seharusnya satu saja yang dirasakan. Kalau nggak gatal ya panas. Apakah selain cairan pembersih karat, terdakwa mencampurkan sesuatu di cairan itu? Siap, ada. Apa itu? Air aki. Air aki. Apakah terdakwa tahu, ulangi, terdakwa 1 tahu bahwa cairan yang dimasukkan di dalam tumbler itu cairan pembersih karat dan cairan aki. Terdakwa 1 apakah tahu? Ujian mohon diulangi, Ujian. Kan terdakwa 2 mencampur Siap. cairan pembersih karat dengan air aki. Air aki yang di botol atau air aki yang di dalam aki? Air aki yang di dalam aki. Air aki yang di dalam aki dituangkan bersama kan? Siap. Dimasukkan di dalam tumbler. Siap. Setelah itu ditutup oleh terdakwa. Apakah terdakwa 1 itu mengetahui cairan itu tuh terdiri dari cairan pembersih karat dan cairan air aki? Berbeda masukannya, Ujian. Iya, maksudnya gini. Dari 2 cairan yang dicampur itu, terdakwa 1 tahu nggak? Oh, terdakwa 1. Siap. Tidak tahu, Ujian. Tidak tahu. Jadi yang tahu campuran itu hanya terdakwa 2. Siap. Terdakwa 3 tahu nggak? Tidak tahu. Terdakwa 4? Tidak tahu. Jadi terdakwa 2 yang hanya mengetahui. Siap. Dari mana ide terdakwa 2 itu mencampurkan cairan pembersih karat dengan air aki bekas? Ide itu muncul dari mana? Tidak ada ide di awalnya. Spontanitas saja. Apa yang diinginkan terdakwa 2 dari hasil siraman itu kepada Andre Yunus? Tidak ada, Ujian. Lah. Maksudnya begini terdakwa.
ide dari terdakwa satu dengan memukuli itu kan efeknya pasti akan bonyok, Siap. memar atau berdarah lah, lecet. Nah, itu ditolak sama terdakwa 2. Jangan dipukuli, disiram saja. Nah, disiram saja ternyata terdakwa idenya itu kalau saya bilang sangat kreatif. Tidak hanya pembersih karat, tetapi juga mencampur dengan air aki. Yang tanda kutip kalau terdakwa 2 kemarin nyimak dari saksi 5 bahwa air aki itu mengakibatkan gatal. Siap. Kalau terkena. Nah, kalau terkena kain itu kan hancur, tapi tidak seketika, mungkin beberapa hari itu hancur. Nah itu. Nah, ide untuk mencampur itu terdakwa dari mana? Tidak ada ide. Tidak ada. Jadi pertama kali saya masuk ke bengkel itu yang saya lihat adalah air aki yang ada di. Oh, air aki pertama yang dilihat. Ya. Terus? Saya masukkan saya buka aki tersebut, saya masukkan ke dalam tumbler. Tumbler. Pertama air aki. Pertama air aki. Terus? Karena yang masuk itu sedikit, ya seadanya yang masuk. Saya mau kembali ke parkiran. Ya. Karena air aki yang dituang itu hanya sedikit. Siap. Jadi mencari cairan lagi. Tidak mencari. Ya. Tidak mencari. Tidak Terus? mencari, namun saya mau kembali ke parkiran menghampiri terdakwa 1. Saya melihat di situ ada almari besi yang tidak terkunci tersebut. Akhirnya Terus? saya buka. Begitu dibuka, Dan di situ ada botol yang berisi cairan yang pernah sekiranya bulan Januari itu pernah saya lihat untuk membersihkan mesin kendaraan. oh gitu. Jadi ide itu muncul seketika karena cairan aki ini sedikit. Siap. Jadi begitu dibuka, oh ada cairan lagi. Nggak terpikir, wah efeknya kan bahaya ini. Nggak usah pakai inilah. Ada nggak kepikir begitu? Siap, tidak ada. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.